فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu biar tambah melekat. Barakallahu fiik. Serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuki halaman 218. Simak baik-baik tata cara mandi janabah. Sudah kita lewati sebenarnya, cuman ini hadisnya. Langsung disimak hadisnya aja. Hadis 32 sama 33 sama 34. Nah, nanti antum milih salah satu. Imma 32 sama 33 atau 34-nya. Ya dihafalkan, milih salah satu. Imma 32 atau 33 atau 34-nya. Kalau 32 gandeng dengan 33. Kalau 34 satu tok. Paham? Karena itu ada sambungannya. Mafhum? Jadi antum nanti yang mampu menghafal dua-duanya silahkan. 32, 33, 34 itu. Atau yang hafal cuma satu yang pendek itu 33, enggak ada larangan. Atau yang antum hafal cuma 32, 33, nah itu inti. Atau 34-nya. Jadi milih nanti ya. Pada pertemuan akan datang setorkan caranya gitu. Kalau menurut ana pribadi mudah dihafal yang 33 sama 32 itu. 32 sama 33 dihafalkan. Kita baca barakallahu fiik, disimak baik-baik. Qala al-muallifu asbahullah al-Imam al-Maqdisi rahimahullah, kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam siapa? Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. An Aisyah radhiyallahu anha disimak. Qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ightasala minal janabah ghassala yadayhi. Simak baik-baik ya, karena ini mandi janabah yang sifatnya sunnah. Kalau yang sifatnya ijza sah-sah saja sudah kita lewati seperti mandi biasa cuman beda niatnya. Paham? Seperti mandi biasa cuman beda niatnya. Nah, ini sekarang mandi yang sesuai dengan sunnah. Kita baca dulu, perhatikan. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Summa ightasala, summa yukhallilu bi yadayhi sya'rahu. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, afadha 'alaihi al-ma'a thalatha marratin. Summa ghassala yasa'ira jasadihi. Ana artikan, simak baik-baik. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW apabila beliau mandi untuk janabah, ightasala ini fi'il madhi, tapi maknanya fi'il mudhari, apabila beliau ingin mandi. Paham? Jadi kalau antum belajar bahasa Arab direnungi. Fi'il madhi kan itu telah lalu kan, telah lampau kan. Di sini maknanya itu apabila beliau mau mandi, bukan setelah mandi. Idza ightasala. Seperti apa kemarin? Idza dakhala ahadukumul khala'. Apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi atau mau masuk kamar mandi, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Masuk kamar mandi atau mau masuk? Mau masuk. Padahal apa? Dakhala fi'il madhi. Paham ya? Dakhala fi'il madhi. Berarti menunjukkan kadangkala fi'ilnya fi'il madhi tapi maknanya adalah mudhari. Maknanya adalah fi'il mudhari. Pahami ya? Berarti idza ightasala di sini artinya idza arada an yaghtasila. Apabila ingin mandi. Mafhum? Dipahami itu? Apabila ingin mandi. Ngartikannya bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Bisa dipahami ya? Ini semacam faedah seputar bahasa Arab. Jadi pastikan antum enggak gagal paham, karena kalau DL jilid 1 atau mungkin jurumiyah ya biasanya kalau belum disinggung ya taunya fi'il madhi itu waktu yang telah lampau memang. Cuman kadang-kadang artinya itu fi'il mudhari bisa. Jadi pahami itu ya? Nah, jangan sampai gagal paham.
Dahulu Rasulullah SAW apabila hendak mandi janabah, ghassala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangannya. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau wudu seperti wudunya untuk salat. Perhatikan ya, jadi wudu dulu seperti wudunya untuk salat. Tsumma ightasala, kemudian beliau mandi. Tsumma yukhallilu biyadayhi sya'rahu, kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya, dengan jari jemarinya, nyela-nyela. Tahu nyela-nyela ya? Karena kalau yang punya rambut mungkin gondrong rambutnya atau mungkin panjang rambutnya di sela-sela. Paham? Na'am. Hatta idza dhanna, sampai-sampai apabila beliau sudah menduga, mengira annahu qad arwa basharatahu, bahwasannya air tersebut telah meresap pada kulitnya. Arwa itu artinya adalah menyentuh. Jadi kalau sudah beliau mengira air tersebut menyentuh kulitnya, basyarah itu kulit artinya. Kulitnya enggak tahu artinya diartikan. Yang enggak tahu artinya diartikan, pena atau pensil siap itu. Paham ya? Nah, jadi ketika beliau sudah mengira sudah meresap menyentuh kulitnya air tersebut, afadha 'alaihil ma' thalatha marrat. Kemudian beliau menuangkan air 3 kali. Paham ya? Menyiramkan air ke badannya 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadih. Kemudian setelah itu beliau baru Baru barakallahu menyiram semua badannya. Paham? Jadi 3 kali. 1, 2, 3 baru siram badannya semuanya setelah itu. Paham? Ini tata cara mandi yang sunnah. Nanti versi yang kedua untuk bagian kaki terakhir. Itu yang kemarin pernah Anda sebutkan kan? Wudu seperti wudu untuk sholat, tapi untuk kaki terakhir. Nah, ya, untuk yang kaki terakhir. Itu nanti versi yang kedua ini yang akan kita baca. Yang pertama ini wudu di awal. Di awal dah wudu memang. Paham? Di awal dah wudu. Jadi pahami ya, pastikan jangan gagal paham. Pertama kali beliau mencuci kedua tangannya, kemudian wudu seperti wudu mau sholat itu, baru beliau barakallahu fiik mandi. Nah, ketika mandi beliau menyela-nyela bagian tadi? Rambut. Sampai benar-benar terasa air itu masuk atau menyentuh kulit kepala, baru barakallahu fiik beliau menuangkan atau menyiramkan air 3 kali. Setelah itu baru mandi seperti biasanya. Paham? Seperti itu. Ini yang mandi sesuai dengan sunnah. Mandi sesuai dengan sunnah. Berarti mandi yang sesuai dengan sunnah caranya seperti ini. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama. Kemudian barakallahu fikum, cara yang seperti biasanya orang mandi itu boleh, cuma beda niatnya. Seperti mandi biasa itu boleh, cuma beda niatnya. Terbedakan pada niatnya, Ingat-ingat, jangan sampai keliru. Mandi biasa itu boleh, cuma niatnya beda. Antum harus meniatkan mandi janabah. Kalau enggak meniatkan enggak sah. Paham belum? Jadi harus meniatkan mandi janabah. Kalau enggak meniatkan enggak sah. Mafhum salah ya? Dipahami baik-baik ini. Yang berikutnya, wa kanat taqul, dan waktu itu Aisyah mengatakan, kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid nakhtarifu minhu jami'an. Disimak ini. Ini tentunya ketika sudah suami istri. Paham ya? Kalau antum sendirian enggak mungkin antum mandi sama ibu antum kan? Paham ya? Nah, barakallahu fiik, didengarkan baik-baik ini hadisnya nih. Aisyah mengatakan, dahulu aku mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Nah, naqtarifu minhu jami'an, kemudian kami barakallahu fiik, naqtarifu itu maksudnya adalah menciduk air secara bersama-sama. Paham? Satu ember untuk 2 orang. Satu bejana untuk 2 orang, suami dan istri. Rasulullah dan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Satu ember, satu bejana itu. Nah, waktu itu beliau dan Rasulullah SAW itu ngambil berbarengan itu loh. Menciduknya berbarengan untuk mandi berdua. Boleh atau tidak? Enggak ada larangan suami istri ini. Kalau antum mau praktekkan misalkan sekarang ya belum bisa. Masuk mandi sama umi antum enggak mungkin kan? Udah besar seperti ini kan? Nah, maksudnya
Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya kalau sudah bersuami istri silakan mau mandi bareng, nggak ada larangan, paham ya? Tapi kalau sudah besar seperti ini kemudian sampai dimandiin uminya kan keterlaluan. Kalau memang nggak sakit, ya kan? Sakit pun paling-paling mulai bapaknya kan daripada ibunya kan. Kalau mandiin. Syahidnya apa syahidnya nih barakallahu fiik? Syahidnya betapa harmonisnya hubungan Rasulullah dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan itu. Harmonis, romantis, dinamis. Enggak sembarangan ini. Karena kekeluarganya dibangun di atas apa? Sunnah. Beda dengan orang-orang awam, yang kadang-kala mereka jauh dari ilmu, yang enggak paham agama yang benar bagaimana. Sudah ketemu suami istri mau kelahi, ribut, suami banting tulang peras keringat enggak dihargai, gajinya sepekan seakan-akan barakallahu fiik kurang terus, tidak ada harmonis, romantis, dinamis. Enggak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi lihat ini, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya yang 3-4 disimak baik-baik. Syahidnya berarti yang mana? Syahidnya yang sebelumnya tadi. Tata cara mandi janabah sesuai dengan sunnah. Pertama kali apa tadi? Mencuci kedua tangan. Kedua wudu seperti wudu untuk apa? Salat. Ketiga langsung menyiramkan. Tapi jangan lupa apa? Menyela-nyela apa tadi? Rambutnya. Paham ya? Sampai benar-benar tersentuh kulitnya, nah baru menuangkan air 3 kali. 1, 2, 3. Baru mandi semua kena. Mafhum? Bisa dipahami Nazril? Ayo, itu tata cara mandi yang sunnah. Tata cara mandi yang bagaimana ini? Zaki? Yang sunnah. Naam. Yang 3-4 simak baik-baik. Wa an Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadisnya Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu al-janabah. Wadu al-janabah. Ingat-ingat, dulu pernah ana singgung, pastikan antum tidak gagal paham. Kalau waktu itu perhatian, sekarang pun paham. Wadu dengan wudu beda atau sama? Beda. Ini wadu bacanya, jangan wudu. Wadu. Berarti kalau wadu itu air artinya. Kalau wudu perbuatannya, wadu airnya. Ngartikannya bagaimana? Ana artikan. Maimunah bintul Harits radhiyallahu anha mengatakan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabah. Waktu itu aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi janabah, ngartikannya gitu. Wadu artinya apa? Air. Wudu artinya apa? Perbuatannya. Ana mau wadu dulu, gagal paham. Ana mau wudu dulu. Paham? Nah, bedakan ya. Wadu, wudu. Seperti sahur, suhur. Sahur sama apa? Suhur. Bedanya apa? Siapa yang ingat? Sahur sama suhur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Suhur perbuatannya, sahur makanannya. Makanya orang-orang kalau bangun sahur, sahur. Bukan suhur. Sahur. Sahur itu makanannya. Paham ya? Tapi kalau yang diinginkan mau perbuatan sahur, suhur. Beda atau sama Sufyan? Beda. Suhur perbuatannya, sahur makanannya. Berarti keberkahan itu ada pada sahur. Makanan sahur tadi itu, orang makan sahur. Paham? Nah, wadu, wudu. Mirip kan? Wadu, wudu. Sahur, suhur. Sama enggak? Mirip kan? Nah, ya, pastikan antum enggak gagal paham. Airnya wudu atau wadu airnya? Antum? Airnya wadu atau wudu airnya? Wadu. Perbuatannya wudu. Jangan sampai tertukar loh ya. Ini penting. Bahasa Arab memang seperti ini. Namanya uslub min asalibil Arab. Gaya bahasa orang Arab. Seperti janazah dengan apa? Jinazah. Janazah kerandanya atau mayatnya? Janazah. Mayatnya kerandanya apa? Jinazah. Jimnya di bawah itu kerandanya. Kalau jimnya itu di fathah itu apa berarti? Mayatnya. Ayo sholat jenazah, sholat keranda. Ayo sholat jenazah pas. Biar nggak kena kritikan, jenazah bahasa Indonesia. Kena kritikan, ayo sholat jenazah itu aman sudah. Tapi kalau dia bergaya, ayo sholat jenazah, sholat keranda.
Kalau mau ke bahasa Arab janazah itu faedah. Berikutnya, fa'akfa'a bi yaminihi 'ala yasarihi marratain aw salasan. Kemudian beliau akfa'a, apa akfa'a ini? Arti akfa'a? Akfa'a itu artinya adalah barakallahu fiik, menciduk. Kemudian beliau menciduk dengan tangan kanannya dituangkan ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Tangan kanan dituangkan kirinya 2 kali atau 3 kali. Akfa artinya menciduk. Tahu menciduk enggak? Biasanya menciduk kan pakai gayung atau yang semisalnya. Menciduk 2 kali atau 3 kali dituangkan ke tangan kirinya. Summa ghassala farjah. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Ini caranya beda yang pertama loh ya. Kalau yang pertama kan dohirnya enggak ada mencuci kemaluan kan tadi. Yang kedua ini ada. Mafhum? Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ard. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke tanah. Itu. Awil ha'id atau tembok. Paham? Nah, marratan atau salatan 2 kali atau 3 kali. Summa tamat madha wastansyaqa. Ini cara yang agak lama seperti ini. Cara yang agak lambat. Nah, cara yang agak lambat. Nah, beda dengan cara yang pertama. Kalau ini prosesnya panjang ini. Pertama kali apa tadi? Menciduk air dengan tangan kanannya, dituang ke tangan kirinya 2 kali 3 kali. Kemudian apa barakallahu fiik? Nah, mencuci kemaluannya, kemudian memukulkan tangannya kemana? Ke tanah atau ke tembok 2 kali 3 kali. Kemudian baru tamat madha wastansyaqa. Kemudian beliau tamat madha wastansyaqa. Kumur-kumur dan istinsyak. Rangkaian yang panjang. Kumur-kumur dan apa? Istinsyak. Istinsyak itu apa? Istinsyak antum? Apa? Memasukkan air dalam hidung. Kalau mengeluarkan apa namanya? Istighfar. Mahum istighfar. Kalau bersuci apa? Istilah bahasa Arabnya bersuci. Istikharah. Apa? Istinja. Kalau bersuci dengan batu istijmar. Mafhum? Nah, kalau mengambil atau mengeluarkan suatu hukum tapi dengan mengambil dari hadis atau Al-Qur'an atau As-Sunnah, namanya istinbat. Paham ya? Kalau ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un namanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja'. Paham? Nah, kalau menggunakan namanya menggunakan barang, menggunakan sesuatu namanya isti'mal. Semuanya isnya semuanya itu. Artinya beda-beda semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Mafhum Nasril? Mafhum? Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Kemudian apa? Wa ghassala wajhahu wa dhira'ih. Kemudian beliau mencuci wajahnya dan kedua lengannya. Dhira'ih lengan ini, lengan bawah. Kalau lengan atas bahasa Arabnya apa lengan atas? Lengan atas ini apa bahasa Arabnya? Apa? Yang yakin? Adud. Ini lengan atas namanya adudun. Paham ya? Ini lengan bawah namanya dhira'. Paham? Kalau dari sini ke sini namanya apa ini? Namanya hitungan apa namanya ini? Bahasa Arabnya apa? Sejengkal kan? Sehasta atau sejengkal? Sejengkal bahasa Arabnya? Shibrun. Paham ya? Kalau dari sini namanya apa? Sehasta bahasa Arabnya? Dhira'. Kalau dari sini ke sini sedepa. Bahasa Arabnya apa? Apa? Kalau adud yang atas ini tahu adud. Lengan atas ini. Paham ya? Adud atas ini. Apa? Sampaikan apa? Bahasa Arabnya loh ya. Yadun. Kalau yadun ini
Hah? Apa namanya? Apa? Lupa? Antum? Lupa juga? Antum? Katif pundak, katif. Ini ukuran sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Apa? Dirak ini. Ba' namanya. Ba'un, satu ba'. Satu hasta. Sejengkal, satu hasta. Paham ya? Satu ba', sedepa. Dira, kaf, kafain. Yadun, tangan, total. Paham ya? Yadun. Kafain, kafun, kedua telapak, tangan kafain, kafan. Lengan bawah namanya dira'. Lengan atas namanya apa? Lengan atas ini? Adud. Lengan atas namanya apa, Hafid? Adudun. Adudun ini. Jangan keliru. Dikondisikan yaitu bahasa Arab. Nah, kita lihat berikutnya, barakallahu fiik. Setelah itu beliau mencuci wajahnya dan kedua lengannya. Summa afadha 'ala ra'sil ma', kemudian beliau menuangkan air di atas kepalanya. Prosesnya panjang. Perhatikan baik-baik ini. Tata cara mandi sesuai dengan sunnah. Summa ghassala jasadah, kemudian setelah itu beliau baru menyiram apa? Badannya semuanya. Ana ulangi, perhatikan baik-baik. Pertama kali disiapkan air untuk mandi janabah. Kedua, menciduk dengan tangan kanannya dituangkan ke tangan kirinya 3 kali 2 kali. Berikutnya memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke tembok. Ya kan? Atau sebelumnya itu mencuci kemaluannya dulu. Setelah itu memukulkan kedua telapak tangannya kemana? Ke tembok atau ke tanah. Kemudian kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian mencuci wajahnya dan apa? Kedua lengannya. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya. Paham ya? Kemudian mencuci atau mengguyur semua badannya. Ghassala jasadah, mengguyur semua badannya. Summa tanaha. Nah ini. Kemudian tanah apa? Tanah intaqala. Tanah itu berpindah. Kemudian beliau berpindah. Berpindah di tempat tadi. Tanah itu intaqala, berpindah. Kemudian beliau berpindah. Fa ghassala rijlaihi, setelah berpindah mencuci kakinya. Terakhir kali ini mencuci kakinya. Paham? Paham belum? Urut-urutannya paham enggak? Kemudian setelah mandi tadi selesai, pindah beliau. Pindah tempat baru dicuci kakinya. Paham? Nah, ini yang waktu-waktu sebelumnya pernah saya sebutkan itu. Paham ya? Nah, kemudian apa? Kemudian aku mendatangkan khirqah. Khirqah itu potongan kain. Dengan artinya diartikan, khirqah itu kain. Kemudian aku datangkan untuk beliau khirqah, itu kain. Kalau zaman sekarang handuk lah gitu loh. Paham ya? Falam yuridha, beliau enggak mau. Dikasih handuk atau potong kain beliau enggak mau. Kondisikan. Beliau tidak mau. Faja'ala yanfudul ma' biyadihi, akhirnya beliau menyapu air dengan tangannya ini. Membersihkan orang biasanya habis mandi kan banyak air itu ya. Nah, beliau disodorkan handuk enggak mau beliau. Disodorkan kain enggak mau, beliau usap pakai tangan sini. Bisa juga kan? Cuman kan belum enggak maksimal, tapi bisa. Nah, beliau enggak mau. Ketika sodorkan handuk atau kain beliau enggak mau. Kita ambil dikit barakallahu fi qala asy-syarihu asbahullah. Siapa pensyarahnya ini? Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Hadanil haditsan fihima, dua hadis ini di dalamnya terkandung kayfiyatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah, tata cara mandinya Rasulullah SAW mandi janabah. Perhatikan tata caranya tadi. Paham? Yang berikutnya wa hadzal ghuslu al-mausuf, dan mandi yang disifati sini digambarkan di sini. Paham ya? Wa hadzal ghusl mausuf, dan mandi yang digambarkan di sini fi hadzal haditsain, pada dua hadis ini, huwa akmalul ghusl. Perhatikan ini. Adalah tata cara mandi yang paling sempurna. Tata cara mandi yang paling sempurna. Wa illa fa inna adnal ghusli, perhatikan ini, jika tidak demikian maka sesungguhnya mandi yang paling rendah, adnal ghusli, mandi yang paling rendah, an yanghamisa ar-rajulu fil ma', seseorang mengecelupkan dirinya ke air.
menjeburkan dirinya ke air. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Menceburkan dirinya ke air, mungkin ke sungai, ke kolam, ke laut, biur gitu. Itu udah sah. Cuman yang penting niatnya ya, yang penting niatnya. Nah, seperti itu, perhatikan. Au yufidu ala nafsil ma, atau menuangkan air ke, mengguyurkan airnya, yufidu mengguyurkan airnya ke badannya. Bi niyati raf'il hadas, dengan niat mengangkat apa hadas. Intinya tata cara mandi sunnah ini pun kalau seandainya antum enggak seperti ini caranya, mandi seperti biasa itu sah. Cuman yang membedakan apa tadi? Yang membedakan niatnya. Niatnya ya. Karena di antara antum udah dewasa, ada yang belum dewasa, caranya seperti itu tadi. Jangan sampai gagal paham. Mafhum? Ini yang kita ambil, enggak panjang lebar. Kesimpulannya barakallahu fiik, tata cara mandi janabah ada berapa cara? Ada berapa cara kesimpulannya Hizam? Ada berapa cara Hizam? Ada 2 cara. Mandi yang sesuai dengan sunnah dan mandi yang bagaimana? Yang ijza, yang sah-sah saja. Yang membedakannya hanya apa yang membedakan tadi? Niatnya saja, mafhum. Boleh antum milih yang mana silakan. Kalau sesuai dengan sunnah tentunya sesuai dengan yang diajarkan. Kalau mandi seperti biasanya boleh, sah, tapi niatnya jangan lupa. Bahasa Jawanya ojo lali. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau bahasa Arabnya la tansa, jangan lupa. Mafhum? Seperti itu. Kalau bahasa Jawanya halusnya apa? Orang Jawa bukan? Ojo lali, Jawanya kasar. Kalau halus, antum Mas? Orang Jawa kan? Ayo, antum tahu apa? Ayo, buatan kesupen. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.